Yo, demi kebutuhan keluarga dapat terpenuhi, seorang rela mencari rezeki hingga ke luar negeri. Menjadi TKI bukan hal mudah, bukan hal gampang. Banyak resiko, banyak rintangan kerap menghadang. Tak selamanya semua berjalan mulus, tak sedikit pekerja rantau yang dilanda kasus. Seperti TKI asal Jawa Timur, 4 tahun mencari keadilan di Singapura. Dituduh mencuri barang majikan setelah dipecat tanpa alasan. Proses hukum seolah dia berjuang sendiri, malah pembelaan didapat dari pihak luar. Pengadilan memutuskan Parti berbuat benar. Apakah undang-undang perlindungan TKI hilang? Beruntung si Parti akhirnya dapat menang. Apakah perlindungan TKI ada saat rakyatnya sedang dilanda masalah? Berjuang sendiri di negeri tetangga, di mana peran negara? Kembali lagi di Hot Room bersama saya Intan Somadina dan Gus Lora Hotman Paris Alian Metro TV. Bang Hotman, ini kita juga sudah hadir narasumber kita, Mbak Erwiana, mantan pekerja migran di Hong Kong. Silakan Bang Hotman. Ya, Ibu Erliana, bisa diceritakan pengalaman hukum yang kau alami waktu mencari sesuap nasi di Hong Kong? Waktu itu memang saya mendapatkan penganiayaan ya dengan majikan saya di Hong Kong selama kurang lebih 8 bulan, dan kemudian tidak digaji ya, tidak dikasih makan, terus dipukulin, dan sampai akhirnya saya dipulangkan oleh majikan saya. Dan pada saat 5 minggu pertama ketika saya kabur ya, sempat kabur, saya ingin meminta bantuan karena saat itu yang saya punya hanya kontaknya agensi, sehingga saya menelpon dan meminta bantuan untuk pindah majikan begitu. Akan tetapi agen malah mengembalikan saya ke majikan karena pada saat itu potongan gaji saya dianggap belum selesai begitu. Dan kemudian saya bertahan hingga 8 bulan, hingga saya sudah tidak mampu untuk bekerja karena luka fisik saya, dan dipulangkan ke bandara ya. Dan saat itu ditemukan oleh salah satu buruh migran juga yang kebetulan akan cuti ke Indonesia, dan kemudian saya saat itu dibantu oleh dia untuk pulang ke Indonesia begitu. Nah, ketika itu saya tidak tahu ya bagaimana cara melapor dan kemana harus melapor, dan saya pun tidak tahu nomor telepon polisi di Hong Kong begitu. Dan kemudian karena foto saya waktu itu, saya difoto oleh mbaknya yang bantu saya, terus diupload ke sosial media, itu yang membuat buruh migran di Hong Kong itu demo ya, dan menuntut keadilan untuk Erwiana begitu. Karena tadi teman-teman buruh migran yang demo tadi, yang mengadvokasi kasus saya itu mengenalkan saya dengan lembaga LSM yang dia fokus ke migran, Mission for Migrant Workers ya. Saya di sana dibantu mencarikan pengacara dan juga dibantu untuk shelter oleh mereka, sehingga untuk pendampingan hukumnya pun saya didampingi oleh mereka. Jadi walaupun sudah ada demo besar-besaran di sana atas kasusmu ini, KBRI di Hong Kong tidak turun untuk tidak mencari kamu dan juga tidak memberikan bantuan? Pada saat itu mereka memang datang ya untuk mengirimkan ini ya, penerjemah ke waktu BAP dengan kepolisian Hong Kong. Waktu itu saya masih dirawat di rumah sakit di Sragen, di Amal Sehat, dan kemudian setelah proses berjalan kurang lebih sudah 2 bulan atau 3 bulan, baru mereka menawari saya pengacara begitu. Padahal saya sudah memilih pengacara saya begitu untuk proses hukumnya. Akhirnya majikan kamu, mantan majikan, dihukum berapa tahun? Seharusnya putusan pengadilan 6 tahun ya kurang lebihnya, dan tapi baru 3 tahun sekian sudah dibebaskan begitu. Ya. Kenapa waktu Anda tiba di Hong Kong bekerja tidak melapor ke Kedubes? Saya dulu tidak punya HP dan tidak diperbolehkan membawa HP oleh PJTKI ya. Itu yang membuat saya tidak tahu harus bagaimana ketika saya mendapatkan masalah begitu. Kenapa bawa handphone nggak boleh?
itu memang disengaja ya, sejak di PT itu memang kita tidak diperkenankan, kita harus nurut ya perintahnya oleh PT itu, kita harus nurut dengan majikan karena kita hanya PRT begitu Bang. Nah, KBRI. saat itu saya menulis di buku Bang, karena memang nggak boleh. Dan sebelum berangkat kita ini dibongkar semua koper kita Bang, atau tas kita yang mau kita bawa. Boleh tahu kira-kira apa background-nya itu? Agar dia tidak kembali atau gimana? Agar dia terputus komunikasi dengan keluarga, dengan pemerintah, sehingga posisinya lemah untuk melapor, untuk mencari bantuan gitu. Jadi calon korban itu memang diperlemah posisinya, Oh begitu. sehingga mereka mudah dieksploitasi gitu ya. Jadi apa yang dialami Erwiana itu sesungguhnya gambaran umum gitu. Bagaimana pekerja migran itu sedemikian rupa itu diperlemah posisinya. Mungkin ini kita tanyakan kepada Pak Didi, Bang, bagaimana seharusnya kalau ada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri jika terkena masalah atau mengalami kasus yang sama seperti ini? Kalau permasalahan ketenaga kerjaan rumah melalui KBRI atau langsung kepada kementerian atau lembaga setempat yang memang bertugas untuk itu. Jika itu sampai terjadi kriminal atau tindak pidana, tentunya bekerja sama dengan polisi setempat, kita melakukan tindakan-tindakan pendampingan sampai kasusnya selesai. Memang kita akui di banyak negara itu perbedaan undang-undang, perbedaan sistem, perbedaan agama, perbedaan macam-macam, sehingga tingkat kesulitan untuk melakukan pendampingan secara penuh itu berbeda-beda. Seperti di Timur Tengah itu berbeda dengan Malaysia, Malaysia berbeda dengan Hong Kong berbeda dengan Singapura, dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini memang pembekalan bagi ibu dan bapak semuanya sebelum berangkat itu sangat penting sekali. Yang membuat kawan-kawan kita itu secure, merasa tenang, karena secara medis sudah sehat, secara teknis mereka siap, secara mental mereka juga siap, semua informasi juga dibekali. Nah, inilah fungsi di mana persiapan-persiapan di Indonesia itu sangat penting. Baik, Bang Hotman, mungkin ini menarik ya, Bang. Boleh saya tanya kepada Pak Beni? Pak Beni, ini sebenarnya seperti apa sih, Pak? Seharusnya pembekalan terhadap tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri supaya tidak ada lagi kejadian terlantar seperti ini. Kasus-kasus yang dialami oleh pekerja migran Indonesia, eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, kemudian jam kerja yang melebihi batas. Bisa dibayangkan ada PMI yang bekerja 22 jam, istirahatnya hanya 2 jam. Ini tidak lepas dari adanya beberapa kejahatan yang saya mengatakan begitu, yang ini harus diperangi oleh negara secara serius. Pertama, Bang Hotman, itu kejahatan terkait sindikat pengiriman pekerja ilegal. Kalau TKW di Singapura atau di Hong Kong, berapa bersih upah yang dia terima dan jaminan lain apa aja? Ya, rata-rata kalau berangkat soalnya. Rata-rata kalau Hong Kong itu bisa dikatakan di antara 10 sampai 25 juta ya. Itu untuk berbagai sektor ya. Sektor pekerjaan. Itu net untuk dia. Iya. Bang Hotman, rata-rata yang mengalami masalah-masalah yang saya sebutkan tadi adalah mereka yang bekerja ke negara penempatan melalui jalur tidak resmi. Nah, pengiriman yang dilakukan oleh para sindikat ini, saya selalu menyebut ini adalah komplotan pemilik modal yang dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atribut tipe kekuasaan. Ini bisnis kotor, cara mendapatkan uang dengan jumlah besar dengan cara yang cepat. Nah, ini harus kita perangi sejak awal sebetulnya. Yang kedua, Bung Hotman, ada yang menyedihkan dan ini tidak banyak diketahui publik. Kejahatan rente ijon. Karena PMI tidak punya uang, muncullah koperasi simpan pinjam, meminjam uang ke bank dengan skim KUR PMI. Bunganya hanya 6%. Dipinjamkan ke PMI untuk kebutuhan tadi, bunganya 21 sampai 27%. Akibatnya PMI tidak bisa menerima gaji sampai 10 bulan. Ini kejahatan juga yang harus diperangi oleh negara secara serius. Itu tugas siapa? Tugas BP2MI, tugas pemerintah tentu. Tugas Bapak juga? Termasuk. Oh. Kalau tugasnya Ibu? Ya, kami sebagai NGO, organisasi masyarakat sipil, selama ini Migran Guide juga banyak melakukan kerja-kerja advokasi bagaimana memberikan pendidikan migrasi aman, memahamkan mereka tentang trafficking itu kepada komunitas-komunitas sejak mereka sebelum berangkat gitu. Jadi kami punya kerjasama dengan pemerintah daerah sampai pemerintah desa membangun desa peduli buruh migran. Karena sebenarnya mendidik calon pekerja migran itu harus dimulai dari titik awal di mana mereka akan berangkat, yaitu di desa gitu. Ini kita juga akan kembali bertanya dengan Mbak Erwiana. Mbak Erwiana, ini bagaimana pendapatnya Mbak Erwiana untuk pembekalan sebelum berangkat untuk bekerja di luar negeri?
Menurut pendapat kami ya Kak ya, untuk pembekalan sendiri seharusnya memang pemerintah itu menyediakan BLK khusus ya, yang di situ tidak hanya mengajarkan kompetensi tentang ini ya, skill bekerja sebagai PRT ataupun baby sister dan juga apa namanya penjaga jompo ya, tapi juga bagaimana edukasi tentang hukum di negara penempatan. Oh, Bang Hotman, nanti kita juga akan berbincang ya Bang dengan Prof. Hikmah ini sebenarnya bagaimana peraturannya dalam hukum internasional. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Hot Room.